militer dan segala macam bisa keluar gitu. Ini seru, pada saat kita commercial break aja kita masih belajar hukum sama Margarito Kamis ini kan. Bang, saya ke Pak Saud ya Bang. Pak Saud, untuk sprindik nih lagi-lagi. Nah. Tadi kan ada pernyataan dari Mas Novel bahwa kabarnya salah satu komisioner KPK ya, Alexander Marwata mengatakan itu belum ada sprindik dan juga ada para pimpinan yang sedang tidak ada di Jakarta. Ini menjadi soal memangnya hal ini, Pak Saud? Jadi soal. Jadi di mana-mana organisasi ya, apalagi organisasi penegak hukum ya, itu kan ada yang namanya standar operating procedure. Jadi kalau pada periode lalu itu, setelah ekspos itu diputuskan pasal berapa dan kemudian jaksa penuntut oke, karena di KPK ada jaksa di situ, diputuskan pasal sekian oke, kalau ada keraguan apa, dan what next-nya itu jelas. Hasil ekspos, hasil OTT yang harus 24 jam harus diumumkan itu, what next-nya itu jelas. Termasuk konferensi pers. Konferensi pers dilakukan oleh siapa, materinya disiapkan apa. Kalau zaman dulu tuh biasanya Febri nyiapin tuh ya ruwet kasus saja bisa dia bikin 2 lembar umpamanya gitu. Dan pimpinan ngomong apa? Sebelum itu pimpinan ngomong, itulah yang Novel bilang tadi, harus jelas dulu ditersangkakannya. Kalau enggak kita ngumumin tanpa ada sprindiknya itu nggak benar. Biasanya tuh sprindik keluar dulu, baru Novel nyiapin bahannya, baru pimpinannya konferensi pers. Di situ jelas, karena ada konsekuensi hukum, apalagi kalau kita bicara keadilan, ya terus kepastian, kemanfaatan, itu kan hukum itu begitu. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya kalau SOP itu dipatuhi. Saya nggak bicara formilnya ya, materialnya udah jelas ya, bahwa ini ada peristiwa pidana dan sudah fultoid, itu pidananya udah ada, udah kejadian, nggak bisa dihilangin. Soal bagaimana menanganinya itu nanti itu soal tadi itu kita pakai undang-undang TNI, undang-undang KPK, atau undang-undang penyelenggara pemerintahan bersih dan berwibawa dan seterusnya. Ada banyak undang-undang itu soal lain. Tapi ini adalah soal bagi kerja, yang menurut saya awal bagi kerja itu KPK harus menyelesaikan dulu pernik di dalamnya, proses-prosesnya. Itu yang saya bilang, kalau kemudian dia minta maaf sama siapa? Kalau pegawainya udah kerja dengan benar. Kemudian kalaupun ada yang tidak benar, waktu di bekerja kemarin itu kan ada standar operating prosedurnya yang harus dipatuhi, iya kan? Dan kalaupun itu ini nggak perlu di publik juga, bisa aja dia marah-marah, kumpulin anak buah, lo gara-gara lo gue pusing nih, kan bisa aja kayak begitu kan. Ini kan kelihatan ini kemarin minta maafnya kemana sebenarnya. Makanya saya bilang dari awal minta maafnya itu justru ke pegawai, karena ada sesuatu yang dua pimpinan yang beda statement ini bikin pegawai pusing. Makanya kan tanggal 31 besok mereka minta pertanggungjawaban tuh. Yang minta maaf tuh pimpinan kepada pegawai. Saya nggak membaca surat yang beredar kemarin. Oh gitu. Oh iya bisa jadi, karena mereka yang tahu di dalam, yang menjalani sehari-hari kan. Kita kan di luar, kita nggak tahu. Yang tahu detail-detail proses ini sehingga noisy begini kan orang yang di dalam. Ya nggak? Kita di luar kan hanya lihat potongan-potongan, terlebih saya kan hanya lihat di media C3 semua lah kalau dari sisi intelijen gitu ya. Nggak sampai A1-nya gitu ya. Nggak A1-nya kan mereka itu. Itu sebabnya saya katakan, Dewas Anda duduk di sana. Lihatin itu kejadian mulai dari surat masyarakat masuk bila perlu, sampai kemudian konferensi pers terakhir itu. Sehingga itu kerjanya Dewas ada. Mereka digaji loh. Ya kan? Sehingga nanti bisa memastikan di case ini siapa yang sebenarnya melanggar etik. Kalau kita bicara etik di KPK itu ada integriti, sinergi, kepemimpinan, terus profesionalisme, terus kemudian keadilan. Ini profesional nggak kayak gini? Ya kan? Sinergi nggak kayak gini? Ya kan di KPK itu ada nilai kan? Integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Ini nilai ini dilanggar semua nih, bisa jadi. Jadi ada potensi pelanggaran etik yang harus diselesaikan oleh Dewas. Jangan diem aja. Gitu, Mas. Gantian sekarang Novel. Rundown di saya. Ya. Bang? Saya kira tadi itu yang Saud bilang soal kemungkinan ada pelanggaran etik gitu ya. Mengapa? Karena pasti di dalam apapun itu, surveillance atau apapun namanya itu, Anda sudah tahu calon orang yang akan diambil ini siapa. Kalau Anda sudah identifikasi itu orang itu, Anda akan tahu nih, oh orang ini tunduk pada peradilan militer. Kalau tunduk pada peradilan militer, Anda mesti lakukan ini. Masa itu tidak bisa dilakukan oleh pimpinan? Dan ini kan tidak mungkin yang dilakukan oleh level penyidik di bawahnya, mesti pimpinan.
Karena apalagi jangan salah ya, dalam undang-undang tentang peradilan militer, orang yang di atas berpangkat di atas mayor itu penanganannya berbeda dengan di bawah mayor. Di undang 197 tentang peradilan militer, itu berarti koordinasinya mesti di level atas, bukan teman-teman penyidik yang di bawah. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Di titik itu menurut saya ada reasoning untuk mempertimbangkan apa yang tadi Pak Saud bilang tentang kemungkinan pelanggaran etik di level pimpinan. Begitu itu. Apalagi kalau saya baca di berbagai media, ada beberapa pimpinan yang pada waktu terjadi peristiwa ini ada di Manado, ada juga di mana, begitu ya. Apakah? Emang salah ya kalau misalnya lagi Loh, oke, apa tidak salah katakanlah karena dia di Manado itu melakukan tugas-tugas kedinasan begitu ya. Tetapi ini satu tindakan yang juga dinas. Apakah tidak ada cara untuk orang itu mengetahui bahwa anak buahnya atau institusinya akan melakukan tindakan ini? Ingat ini sensitif juga kan? Ya itu dia. Jangan sampai Anda tangkap ini, mau tangkap ini seseorang yang memiliki kapasitas tertentu. Ya pastilah sebutlah itu gitu sebutnya begitu. Dan undang-undang memberikan itu. Undang-undang bilang Anda menangani orang yang levelnya begini khusus begini. Ini Undang-Undang 3197 yang sejauh saya tahu itu belum diubah sampai dengan sekarang. Ini artinya sebetulnya jadi mesti tidak bisa main-main ini. Sistem yang berlaku ini memang sebetulnya sudah tepatkah ataukah memang tadi Bapak Nah, bilang? sebenarnya ini simpel kalau teman-teman di KPK itu mau by rules. Begitu yang ada committed sedikit terhadap rules itu tadi. Nggak perlu diubah berarti ya Pak ya? Memang ini sekarang ada masalah gitu ya. Sekarang kalau kita bicara lebih panjang gitu tentang peradilan mana yang akan menyidangkan perkara ini, memang by law sebenarnya mesti peradilan umum gitu ya. Tetapi karena ini ada orang yang tunduk pada peradilan militer, maka kalau dulu di surat edaran atau keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman itu diputuskan kapan seseorang orang yang tunduk pada peradilan militer ini atau dalam perkara koneksi ini, perkara ini akan diadili di peradilan mana, itu diputuskan oleh Menteri Pertahanan. Sekarang di Undang-Undang nomor 248 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, soal ini diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah ini kan perlu dicari juga harmonisasinya atau jalan keluar yang soft gitu ya. Kita pakai asas mana? Apakah asas pakai undang-undang yang terbaru, mengesampingkan undang-undang yang lama dan seterusnya, ini mesti dicari. Tapi apapun itu, ini menunjukkan bahwa ada masalah. Dan masalah ini penanganannya ada di level pimpinan, bukan di level sebut saja direktur penyidikan atau direktur penindakan gitu ya. Ini level komisioner. Mas Novel, Anda terakhir Mas Novel. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Margarito, saya kira jelas ya. Dan saya tadi juga menyampaikan intinya ada poin di mana setelah kasus itu ada, maka perlu ada koordinasi. Karena dalam penanganan kasus koneksitas itu diperlukan adanya kesepahaman dan dibentuknya tim untuk menjalankan proses itu. Bisa dipahami ketika terjadi OTT dan kemudian setelah OTT itu dilakukan, tentunya para penyelidik mempersiapkan bahan-bahan atau fakta-fakta serta bukti-bukti untuk disampaikan untuk ekspos ke pimpinan. Setelah OTT justru ada pimpinan yang berangkat ke Manado. Jadi berangkatnya itu setelah OTT, bayangkan. Tentunya tadi Pak Margarito jelas dan yang disampaikan benar bahwa sebelum ada OTT dilakukan penangkapan, tentu sudah diketahui bahwa ada pihak yang diduga TNI ini ada yang terlibat dalam penanganan dalam suatu perbuatan korupsi yang akan dilakukan penangkapan. Tentunya sudah dan itu pasti pimpinan juga sudah tahu. Tapi kemudian dengan sengaja malah pergi. Pertanyaannya sejauh apa urgensinya pergi? Ternyata perginya hanya untuk meresmikan suatu gedung dan bermain badminton. Artinya ada ketidakseriusan di sana. Dan ketika bicara profesionalisme, disinilah permasalahan. Kenapa? Karena KPK belum pernah menyelenggarakan penanganan kasus dengan mekanisme koneksitas. Yang ada di kasus helikopter itu pihak TNI-nya ditangani sendiri oleh TNI. Jadi berbeda, ini bukan koneksitas. Seharusnya agar penanganannya berimbang dan faktanya jernih, objektif, maka penanganannya harus sama. Kalau kemudian dilakukan di peradilan umum, yang itu diamanatkan di pasal 89 KUHP, dan seharusnya itu menjadi pokok dari penanganannya, dan bisa dilakukan dalam peradilan militer apabila mendapatkan izin
atau persetujuan atau sebangsanya itu sebagaimana Pak Margito tadi sampaikan, maka bisa dilakukan peradilan militer. Kenapa harus di peradilan umum? Agar penanganannya dengan nuansa yang sama, dengan frekuensi yang sama, dan itu akan mendapatkan keadilan yang sama. Tapi tadi kembali lagi, ketika pimpinan KPK-nya beberapa, bahkan saya dapat informasi 3 orang, kemudian malah pergi meninggalkan hanya 2 orang. Terus sejauh mana ini serius? Padahal perlu koordinasi, dan ke depan untuk mengantisipasi hal ini, KPK juga harus melakukan koordinasi dengan lebih jelas. Dan di kejaksaan juga ada Jampit Mil kalau nggak salah, yang mereka juga melakukan koordinasi soal itu. Saya kira perlu kolaborasi agar penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan benar. Jangan terus ketika menangani kasus justru malah ada penyampaian tidak sesuai fakta. Contohnya belum tersangka disebut tersangka, dan kemudian menyampaikan ada kekhilafan anak buahnya. Jadi kebohongan-kebohongan begitu tidak baik dalam penanganan kasus, terutama karena tidak pidana korupsi. Dalam semua perkara pun tidak boleh ada kebohongan. Oleh karena itu, profesionalisme, kejujuran, dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain dalam penanganan kasus ini menjadi poin penting. Kita berharap penanganan kasus bisa tuntas, dan penanganan kasus ini bisa menimbulkan deterrent effect. Dan tentunya tidak hanya menyelesaikan, tapi deterrent effect. Dan KPK punya fungsi untuk pencegahan dan banyak lagi yang lain. Dan itu dilakukan dengan kolaborasi agar bisa berdampak yang lebih luas untuk kebaikan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Baik. Terima Karena kasih. bohong itulah perlu diperiksa di etik. Dewas tadi itu ya? Kalau tadi Oke, Pak Novel tadi bilang kita bla bla bla, ke faktanya gitu. Saya kira itu mesti dicek, dibereskan di level etik. Oke. Kita tunggu lah. Baik. Saya tunggu nanti mungkin Pak Kita akan lihat ya. Pak Terima kasih Mas Novel Baswedan. Terima Mas Saud dan Mas Novel. Pak Saud, Saya rasa terima mesti kasih. maju satu langkah ke depan. Bang Margarito Kamis, Baik, terima kasih baik. juga.